Selanjutnya adalah pembahasan mengenai deret tak hingga. Deret tak hingga adalah deret yang diperoleh dari suatu barisan tak hingga atau disebut jumlah sampai tak hingga suku-suku barisan tak hingga. Deret tak hingga dinotasikan dengan S tak hingga yang meliputi deret sebagai berikut: A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah AR pangkat N-1. Pada deret tak hingga ini berlaku dua ketentuan. Yang pertama, mempunyai limit jumlah atau konvergen jika dan hanya jika R kurang dari 1. Limit tersebut dapat ditentukan oleh S sama dengan A per 1 dikurangi R. Ketentuan yang kedua, tidak mempunyai limit jumlah atau divergen jika dan hanya jika R lebih dari 1. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai relasi rekurensi. Relasi rekurensi barisan adalah sebuah persamaan yang mengekspresikan suatu barisan dalam bentuk suku-suku sebelumnya, yaitu AN-1, AN-2, sampai A1 dan A0. Suatu barisan merupakan solusi dari relasi rekurensi jika suku-suku pada barisan itu memenuhi relasi rekurensi. Sedangkan kondisi awal atau initial condition suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Karena relasi rekurensi menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Contoh pada barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya dapat dinyatakan dengan relasi rekurensi, yaitu Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dengan F0 bernilai 0 dan F1 bernilai 1. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Dalam hal ini, kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Solusi dari sebuah relasi rekurensi adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi bentuk rekursif. Adapun materi yang kelima yaitu pembahasan yang didefinisikan secara rekursif. Sebuah objek dikatakan rekursif jika ia didefinisikan dalam terminologi dirinya sendiri, sedangkan proses mendefinisikan objek dalam terminologi dirinya sendiri disebut rekursi. Fungsi rekursif didefinisikan oleh dua bagian, yaitu basis dan rekurensi. Pada bagian basis berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit. Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Pada bagian rekurensi, bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri dan berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil.